Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Fadila, the first speaker of the last group of discourse analysis. Today, I will present about corpus, a process to discourse analysis. The first is, what is corpus? Jadi definisi corpus. What is corpus? Corpus is generally assumed that a corpus is a collection of spoken or written authentic text that is representative or particular area of language used by virtue of its size and composition. However, it is not always the case that corpus is representative of language use in general, or even a specific language variety, as the data may be very specialized. Jadi intinya corpus itu adalah kumpulan teks yang menangkap penggunaan bahasa, baik itu secara lisan ataupun secara tertulis, itu corpus. And there are kind of corpus. The first is general of reference corpora. Yang pertama dari kind of corpus itu adalah corpora umum atau referensi. Define general corpora is the aim to represent language and in its broadest sense and to serve as a widely available resource for baseline or comparative studies or of general linguistic features. Jadi general or reference corpora itu mendefinisikan the corpora sebagai tujuan untuk merepresentasikan bahasa dalam pengertian yang paling luas dan untuk sebagai sumber yang tersedia secara luas untuk studi dasar comparative studies dari ciri-ciri linguistik umum. And the second is specialized corpora. Corpora yang terspesialisasi. Jadi is a corpus of text of a particular type such as newspapers, editorials, geography textbooks, academic articles in a particular subject, lectures, casual conversation, essays written by students, etc. Jadi specialized corpora ini adalah sebuah kumpulan teks dari jenis teks tertentu seperti newspaper, editorial, geography textbook, academic article, particulars in a particular subject, dan semacamnya. And the third is the Michigan Corpus of Academic Spoken English. Ini biasanya disingkat dengan MICASE. Jadi korpus Michigan penelitian akademis berbicara bahasa Inggris. Is an example of specialist corpus is designed with a particular research project in mind. Jadi contoh dari specialist corpus ini adalah dirancang dengan proyek penelitian tertentu. MICASE is normally an open access corpus and it is available with a charge to people. Jadi MICASE ini, maksudnya the Michigan Corpus of Academic Spoken English ini biasanya merupakan korpus akses terbanyak. Korpus akses terbanyak yang tersedia tanpa biaya kepada orang-orang. And the fourth is the British Academic Spoken English. Bahasa Inggris akademik berbicara bahasa Inggris. The study of this corpus has important implication for the development of English for academic purposes course which aim to prepare students to study English medium universities. Jadi British Academic Spoken English ini adalah the study of this corpus. Pelajaran di korpus ini mempunyai implikasi penting for development of English untuk warga Inggris for academic purposes course which aim to prepare students to study English medium universities. And the next is the British Academic Written English Corpus. Is a specialist corpora that is based on the written discourse alone. Jadi British English Academic penulisan bahasa Inggris ini adalah korpora khusus yang mendasari pada written discourse alone, pada written discourse sendiri. And the next is the TOEFL spoken and written academic long corpus. An example of corpus which does this is the TOEFL 2000 spoken and written academic language corpus. This corpus aims to provide a comprehensive linguistic description of spoken and written registers in US. Jadi TOEFL spoken and written academic long corpus ini adalah sebagai contoh dari korpus yang sudah dilakukan pada TOEFL 2000. Ini
Korpus ini bertujuan untuk menyediakan a comprehensive linguistic description. Ini sudah dilakukan, penelitian ini sudah dilakukan di US, di Amerika Serikat. Jadi US ini sudah melakukannya. Although not in this case example of students writing, the TOEFL corpus was made up of 2,7 million words and aimed to represent the spoken and academic genres the university students in the US have to participate. Jadi di sini sudah di universitas ini sudah mengarang sebanyak 2,7 miliar kata. Contohnya sebagai class sessions, office year conversation, study group, discussion on campus surveys and encounters, textbooks, reading packs, university catalogs and brochures. And the next is design and construction of corpora. There are thus a number of already established corpora that can be used for doing corpus-based discourse studies. This contain that data that can be used for asking very many questions about the use of spoken and written discourse both in general and in specific areas of use, such as academic writing or speaking. If, however, your internet is in what happens in a particular genre or in a particular genre in a setting for which there is no available data, then you will have to make up your own corpus for your study. Okay, this is my material today. I'm sorry for my mistake. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. I'm Fitratul Hidayah and I'm the second speaker here. I will explain about issues to consider in constructing a corpus. Nah, di sini juga ada beberapa bagiannya guys. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan the source and subject matter of the text may also be an issues that needs to be considered. Other issues includes sociolinguistic and demographic consideration such as nationality, gender, age, occupation, and educational level, native language, or dialect, and the relationship between participants in the text. Nah, bagian yang pertama itu tentang authenticity about representativeness and validity of the corpus. And kemudian yang kedua, the second is kind of the text to include in the corpus. And the third, the size of the text in the corpus. Nah, dan yang terakhir adalah sampling and representativeness of the corpus. Nah, kemudian ada yang perlu kita ketahui mengenai the long-main spoken and written English corpus. Dan yang terakhir mengenai discourse characteristic of conversational language. Nah, berarti di sini mengenai karakteristik conversation guys. Yang pertama ada non-clausal units in conversational discourse. Kemudian yang kedua personal pronoun and ellipse in conversation. Kemudian the third is situation ellipse in conversation. Dan yang keempat ada non-clausal units ellipse replace in conversation. Kemudian yang kelima ada repetition in conversation. Dan yang keenam adalah lexical bounds in conversation discourse. Nah, oke guys. Mungkin itu saja yang bisa saya explain about my material. After me, the third speaker. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yunda Dewiati. I'm as a third speaker. In this time, I want to talk about constructional principle of conversation discourse in discourse analysis, atau prinsip konstruksi di dalam sebuah discourse analysis. Nah, di dalam discourse analysis itu ada dua. Yang pertama, in speaking
yang kedua in writing. Nah, di dalam struktur prinsip in conversation discourse di dalam sebuah percakapan mengacu pada kebutuhan untuk jalannya sebuah percakapan yang sedang berlangsung, di mana speaker menggunakan memorinya untuk mengolah informasi selama conversation tersebut berlangsung. Hal-hal apa saja yang akan dikatakan selama percakapan tersebut berlangsung, atau yang sebelum dia katakan juga direncanakan sebelumnya, ataupun kata-kata setelahnya. Nah, yang pertama ada prefaces in conversation atau pendahuluan di dalam sebuah percakapan. Apa saja di situ? Ada kata pengantar. Nah, kata pengantar itu yang menghubungkan apa yang mereka ucapkan agar proses percakapan tersebut terarah. Apa yang ingin mereka rencanakan di dalam sebuah conversation tersebut. Di situ meliputi clausal unit, noun phrase, discourse marker seperti interjection, response, forms, sentence adverbs, linking adverbs, dan overtures. Yaitu text conversation. Nah, di dalam in text conversation berbicara menggunakan tanda baca seperti mengaplikasikan tanda baca tanya untuk menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Selanjutnya, Corpus Studies in Social Nature in Discourse. Menurut Swales 2003, ia menyimpulkan dari sudut pandang bahasa ada sedikit hambatan untuk komunikasi lisan, baik itu dalam komunikasi akademik tertulis dan lainnya. Atau alat untuk memeriksa frekuensi kata dan leksikal dalam sebuah tata bahasa dalam teks. Tujuannya adalah bagaimana orang-orang dalam budaya yang berbeda berkomunikasi baik di internet pada topik yang sama ataupun genre yang sama. Misalnya, penulis Amerika Serikat menggunakan istilah attractive and great untuk mengekspresikan sesuatu, sedangkan penulis Singapura itu tidak menggunakan kata atraktif dan great. Kemudian menggunakan kata old itu pada pria untuk spesifikasi usia seperti umur 39 tahun. Dan menggunakan looking for untuk mendominasi data dan biasanya digabungkan dengan hope and dream. Kemudian menggunakan kata special woman and direct relationship, menggunakan bahasa di dalam sehari-harinya. Mereka cenderung menggunakan kata yang mereka biasakan di dalam sebuah percakapan sehari-harinya. Selanjutnya, mereka terus-menerus menggunakan penyederhanaan linguistik dan bahasa yang merupakan karakteristik. Okay, I think that's all for me. Thank you. Go to the next speaker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Hawa, I adalah speaker. Oke, saya akan menjelaskan tentang corpus studies. Jadi, corpus studies have also considered what the use means in. Jadi, juga mempertimbangkan apa arti bencana dalam istilah sosial yang lebih luas. Jadi Swales dalam analisisnya bahwa dari sudut pandang bahasa ada lebih sedikit hambatan komunikasi lintas disiplin ilmu, ada lebih sedikit hambatan lintas dalam ilmu dalam korpus tadi.
Maka mungkin ada dalam komunikasi lain akademik tersebut tertulis karena konvergensi gaya wacana lisan. Yang kedua, collocation and corpus studies. Corpus studies have also been used to examine collocation in spoken and written discourse. Jadi, studi corpus juga telah digunakan untuk memeriksa kolokasi dalam wacana lisan dan tertulis. Jadi, studi corpus di sini telah digunakan beberapa penelitian untuk meneliti berbagai wacana dalam segi lisan. Hyland telah mengubah dalam studinya tentang pengakuan yang disertai dengan mencari korpus mereka. Untuk melihat bagaimana korpus penulis biasanya menggunakan rasa terima kasih, yang item apa yang akan biasanya terjadi setelah mereka mengucapkan terima kasih tersebut melalui penggunaan bahasa mereka masing-masing. Hyland juga menampilkan pencelupan mereka jaringan ilmiah dan keanggotaan disiplin aktif mereka dan ketaatan mereka terhadap akademis yang dihargai atas kesopanan, rasa syukur, dan penghapusan diri yang sesuai. Telah ada beberapa penelitian, yaitu Ooi dan Brugsen telah membuat studi berbasis korpus tentang bahasa iklan di kolom pribadi mereka masing-masing. Namun di sini juga terdapat beberapa kritik terhadap studi korpus. Di antaranya, Flowerdew telah memberikan ringkasan dan tanggapan atas beberapa kritikan tersebut. Satu kritik adalah bahwa orientasi berbasis komputer ini dari studi korpus mengarah pada penyelidikan bahasa yang terambomisasi, sedangkan bottom up menggunakan kritik bahwa studi korpus tidak memperhitungkan aspek kontekstual teks. Jadi menurut bottom up di sini dia mengkritik bahwa studi korpus itu tidak memperhitungkan kontekstual dalam teks yang dibuat tersebut. Dalam menulis teks, nilai-nilai budaya bersama yang dibutuhkan dari pembaca dan penulis teks dan pengetahuan konteks yang dapat dipertimbangkan dalam studi korpus untuk mengatasi masalah lain yang seperti ini. Seperti yang telah dicontohkan dari beberapa penelitian dari atas, bahwasanya ada beberapa kritikan yang terdapat dalam korpus studi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.